Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas mata kuliah dinamika kelompok dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun dan dapat selesai pada waktunya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran beliaulah kita bisa membedakan antara hak dan yang batil. Perkenalkan, nama saya Aulia Fadwi dengan NIM 200402502014. Aziza Khairunisa 200402501002. Khairunisa 200402501012. Perkenalkan, nama saya Julian Syah, NIM 2004-0250-2004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori pembentukan kelompok. Banyak teori yang mencoba mengembangkan suatu anggapan mengenai awal mula terbentuk dan tumbuhnya suatu kelompok. Teori yang sangat dasar tentang terbentuknya kelompok ini ialah mencoba menjelaskan tentang adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu. Teori-teori tentang pembentukan kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah propinquity, teori kedekatan. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Dalam suatu kantor, pegawai-pegawai yang bekerja dalam ruangan yang sama atau yang berdekatan akan mudah bergabung dan membuat hubungan yang menimbulkan adanya kelompok dibandingkan dengan pegawai yang secara fisik terpisah satu sama lain. Yang kedua adalah teori yang dari George Homers. Teori ini berdasarkan pada aktivitas, interaksi dan sentimen atau perasaan dan emosi. Yang pertama adalah semakin banyak aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain, semakin beraneka interaksinya, semakin kuat tumbuhnya sentimen mereka. Yang kedua adalah semakin banyak interaksi antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Yang terakhir adalah semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain dan semakin banyak sentimen seseorang dipahami orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkan aktivitas dan interaksi. Yang ketiga adalah teori keseimbangan oleh Theodore Newcomb. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Yang keempat adalah teori pertukaran. Teori ini berdasarkan interaksi dan susunan hadiah biaya hasil. Hadiah-hadiah yang berasal dari interaksi-interaksi akan mendorong timbulnya kebutuhan, sedangkan biaya akan menimbulkan kekhawatiran, frustasi, kesusahan, atau kelelahan. Yang terakhir adalah teori yang didasarkan alasan praktis. Dalam memahami pembentukan kelompok berdasarkan alasan-alasan praktis, ini diantaranya kelompok-kelompok itu cenderung memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang mengelompok tersebut. Menurut Reis, pada tahun 2007, karakter yang menonjol dari suatu kelompok itu antara lain yang pertama, adanya dua orang atau lebih, kemudian berinteraksi satu sama lain, saling membagi beberapa tujuan yang sama, dan yang terakhir melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Tahap pembentukan kelompok. Pertumbuhan kelompok melalui beberapa fase, yaitu yang pertama fase kekelompokan atau fase forming, kemudian fase peralihan atau fase storming, kemudian fase pembentukan norma atau fase norming, dan yang terakhir fase berprestasi atau fase performing. Yang pertama, tahap pembentukan rasa kekelompokan atau forming. Pada tahap ini, setiap individu dalam kelompok melakukan berbagai penjajangan terhadap anggota lainnya mengenai hubungan antar pribadi yang dikehendaki kelompok, sekaligus mencoba berperilaku tentu untuk mendapatkan reaksi dari anggota lainnya.
Bersamaan dengan tampilnya perilaku individu yang berbeda-beda tersebut, secara perlahan-lahan anggota kelompok mulai menciptakan pola hubungan antar sesama mereka. Pada tahap pertama inilah secara berangsur-angsur mulai diletakkan pola dasar perilaku kelompok, baik yang berkaitan dengan tugas-tugas kelompok atau yang berkaitan dengan hubungan antar pribadi anggotanya. Bahkan mungkin dengan kelompok-kelompok pesaing dalam berusaha. Produk akhir dari fase forming ini diharapkan terbentuknya rasa kekelompokan di antara anggotanya. Tahap peralihan atau storming, upaya memperjelas tujuan kelompok mulai tampak, partisipasi anggota mulai meningkat. Sadar atau tidak sadar, pada tahap ini anggota kelompok mulai mendeteksi kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota kelompok. Melalui proses interaksi yang intensif, ditandai dengan mulai terjadinya konflik satu sama lain, karena setiap anggota mulai semakin menonjolkan akunya masing-masing. Salah satu ciri penting dari fase ini adalah dengan berbagai cara apapun anggotanya saling mempengaruhi di antara satu sama lain. Tahap pembentukan norma. Dalam fase ketiga ini, meskipun konflik masih terjadi terus, namun anggota kelompok mulai melihat karakteristik kepribadian masing-masing secara lebih mendalam, sehingga lebih memahami mengapa terjadi perbedaan dan konflik, bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, bagaimana cara membantu orang lain, dan bagaimana cara memperlakukan orang lain dalam kelompok. Dengan adanya pemahaman demikian, ikatan dan rasa percaya serta kepuasan hubungan dan konsensus di antara anggota kelompok dalam pengambilan keputusan meningkat. Anggota mulai merasakan perlunya kesatuan pendapat mengenai perilaku yang boleh dan yang tidak boleh ditampilkan dalam pergaulan kelompok atau norma kelompok, agar kelompok bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Kondisi akhir dari tahap pembentukan norma ini adalah terciptanya suasana penuh keharmonisan dalam kelompok, sehingga hubungan antar pribadi yang semula penuh dengan keraguan dan konflik satu sama lain akibat ketertutupan diri telah berubah menjadi sarana untuk pemecahan masalah dan penyelesaian pekerjaan kelompok. Selain itu, sudah jelas pula peran apa yang harus dimainkan oleh setiap anggota dalam penyelesaian pekerjaan kelompok sesuai dengan kemampuan yang bisa ia berikan kepada kelompok. Tahap berprestasi. Kelompok sudah dibekali dengan suasana hubungan kerja yang harmonis antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Norma kelompok telah disepakati. Tujuan dan tugas kelompok serta peran masing-masing anggota telah jelas. Ada keterbukaan dalam komunikasi dan keluasan dalam berinteraksi satu sama lain. Perbedaan pendapat ditolerir, inovasi berkembang. Menurut Reitz, dalam Suprapti 2007 ada beberapa model tahap perkembangan kelompok. A. Model 5 tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah 1. Pembentukan mempunyai ciri banyak sekali ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua, keributan adalah tahap konflik dalam kelompok. Yang ketiga, penormaan adalah tahap di mana perkembangan hubungan yang karib dan kelompok memperagakan kekohesifan, kesaling-tertarikan. Yang keempat, pelaksanaan kelompok telah sepenuhnya fungsional dan diterima baik. Yang kelima, reses merupakan kelompok untuk mempersiapkan pembubaran. Ciri tahap ini adanya kepedulian untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan daripada melaksanakan tugas. B. Model kesetimbangan tersela. Yang pertama, pertemuan pertama menentukan arah kelompok. Yang kedua, phase pertama kegiatan kelompok adalah phase inersi, yaitu kelompok cenderung berdiam diri menjadi terkunci ke dalam suatu arah tindakan yang tetap. Yang ketiga, terjadi suatu peralihan transisi pada akhir phase pertama yang terjadi tepat ketika kelompok telah menghabiskan separuh dari waktu yang disediakan. Yang keempat, transisi itu mengawali perubahan-perubahan utama. Yang kelima, phase kedua inersia mengikuti transisi, yaitu phase suatu keseimbangan baru atau kurun waktu inersia baru. Dalam phase ini, kelompok menjalankan rencana-rencana yang diciptakan selama periode transisi. Yang keenam, pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh kegiatan yang percepatannya mencolok.